Halo semua, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker bareng gue Tio dan di sebelah gue ada Raja. Halo. Dan kali ini kita membahas sosok yang cukup bagus nih responnya dari penonton-penonton, yaitu sosok Andi. Dan pengen banyak yang lebih tahu atau lebih deket perihal sosok Andi ini ya seperti apa, atau detail-detail kejadiannya itu seperti apa. Daripada lama-lama, mending kita mulai aja ya. Nah, ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gue mulai ya. Pertanyaan pertama dari netizen. Boleh ceritain lebih detailnya untuk keseharian atau sosok Andi ini seperti apa sih yang lu tahu? Yang gua tahu ya, semimpi gua ya. Waktu itu kan dia menceritakan ya. Jadi itu dia langsung ke intinya, Mas. Jadi dia langsung ke intinya dalam artian pas dalam mimpi saya itu dia pas lagi tabrakannya. Kalau gambaran kayak sosoknya gitu, misal umurnya berapa? Oke, kalau sosoknya itu kelihatan ya. Karena waktu itu dia kayaknya baru lulus SMA. Oh, berarti masih umur ya 18 lah ya? Iya, Ya, 17-18 ya? Iya, 18-20 lah Iya, oke. begitu. Nah dia itu juga kayak baru-baru punya motor gitu, Mas. Di cerita sebelumnya juga itu dia emang baru punya motor. Ya anak-anak tanggung lah. Iya. Ya, anak-anak tanggung mau dewasa gitu. Jadi ya sosoknya kayak baru-baru ya middle age, apa namanya, baru mau ke 20 tahun. Masih remaja. Ya masih namanya darah muda. Iya. Darah muda. Itu kira-kira kejadiannya tahun berapa ya? Maksudnya lu diperlihatkan itu kira-kira tahun berapa tuh? Itu di awal 2000. Tahun 2000-an? Iya, 2000-an. Karena gue di situ tuh masih SD. Dan gue SD itu masih inget banget sebelum 2010 ke bawah. Berarti dan dia itu masih dalam mimpi gue tuh ya. Dalam mimpi saya itu kuburannya itu tanahnya masih Basah. basah, masih fresh banget. Berarti masih baru. Iya. Oke. Kan ini kan kalau cerita lu sebelumnya, beliau ini kan kecelakaan. Iya. Nah, untuk gambaran kejadiannya tuh kira-kira apakah pagi, sore, atau gimana, atau habis hujan kah, atau gimana? Keadaannya itu dia sore ya, antara pukul 1 sampai dengan Berarti siang. iya siang, sorry. Siang itu dari pukul 1 sampai jam 3 lah, menuju sore. Itu dia mendung, keadaan mendung. Oh, mendung. Soalnya seinget saya ya, pas dalam keadaan mau tabrakan itu matahari tuh nggak ada yang masuk ke dalam, apa sih, nggak, kan dia tuh kayak di hutan-hutan, bukan hutan sih, kayak jalan perbukitan gitu. Jadi tuh pohon-pohon banyak banget pohon. Oh, kanan kiri itu masih rindang lah ya. Ibaratnya kalau di Jakarta itu mau ke puncak lah. Nah emang itu di daerah puncak. Oh, emang di daerah puncak. Banyak ya pohon-pohon tinggi lah. Jadi tuh matahari tuh emang nggak ada yang masuk. Kan kalau walaupun terang siang itu kan matahari masuk. Nah ini dia matahari tuh mendung. Oh, karena cuacanya mendung. Keadaan mendung. Oke. Terus yang lu lihat tuh kejadiannya tuh kayak gimana sih? Reka ulang ke apa kejadian detailnya tuh kayak gimana? Jadi dia tuh kayak mau, entah mau ke rumah temennya atau gimana ya, dia tuh keluar dari gang rumahnya. Itu tuh rumahnya di apa sih namanya, dari Fuso, truk Fuso itu yang kuning itu dia turunan. Oh, berarti dari atas truk. Iya, truknya dia dari atas dia turunan. Nah si Andi ini dia itu berkeluar dari gang, langsung naik dong ke atas. Si truk Fusonya ini kayak nggak bisa ngendaliin, terus tiba-tiba adu banteng lah gitu, antara motor sama Fusonya. Dan dia si Andinya juga nggak melihat juga ada truk itu. Ya yang tadi saya bilang itu dia dalam keadaan kenceng tapi nggak melihat kanan, langsung ngambil kanan. Kan seharusnya dia berhenti. mau nyalip. Dia seharusnya tuh
berhenti dulu dong. Kan kalau ada truk turunan itu kita berhenti dulu sampai nggak ada lagi mobil Iya. dong. Itu dia turunan, tapi ini dia enggak. Si Andi ini langsung ngambil. Oh berarti, sorry gue ngebayanginnya dia dari gang Iya. dan posisi gangnya itu di sebelah kanan. Kiri. Ini truk Fuso. Truk kan jalan di jalur kiri dong, turunan. Iya. Nah, Di kiri. terus gang dia di sebelah Dia kiri. sebelah juga. kiri. Nggak mungkin di Iya. gang itu kanan. Oh berarti dia dari kiri mau nyebrang lah ya? Iya, dia kan mau ke atas. Iya. Otomatis dia kan ngambil begini. Iya. Gitu. Nah, karena dia langsung ngambil, nggak ngasih Iya. mobilnya ini buat jalan dulu. Dia tuh nggak berhenti dulu, si Andi ini langsung ngambil, set. Jadi tuh dia kaget, langsung kena pala, adu pala. Berarti posisinya gue ngebayangin bukan langsung begini, tapi mungkin si Andinya tuh agak miring lah ya. Iya, karena tuh dia miring kan, otomatis kan dia kan kayak gimana ya? Keadaannya tuh kayak dia kaget, Iya. entah kaget atau gimana, ya emang bener kaget sih. Iya. Dia langsung ambil, terus adu banteng, langsung adu pala, dan dia tuh masuk ke dalam kolong fusonya. Namanya turunan kan nggak bisa langsung berhenti dong. Berhenti mungkin berhenti ya, tapi namanya turunan nggak langsung berhenti pol gitu. Betul. Nggak langsung kayak gitu, tapi ada jedanya dulu. Berarti dia keseret dulu. Berarti Nah. itu ke bawah, di bawah truk orang. Iya. Itu dikasih gambaran nggak? Maksudnya berapa jauh? Terus kondisi motornya Itu gimana? ya lemai. Motornya tuh udah kelindes, udah lewat. Dianya masih di bawah. Dan itu mukanya kan hancur. Di cerita sebelumnya kan. Iya. Di cerita sebelumnya itu mukanya hancur. Jadi dalam artian udah nggak berbentuk lah. Kayak gitu. Iya. Udah. Ingat gitu. Ngeri banget. Berarti yang gue bisa gambarin adalah ketika kejadian itu berlangsung, kondisi itu ramai. Maksudnya lalu lintas itu sedang ramai. Enggak sih. Berarti Jadi itu seperti kayak ya lelang aja. lelang. Jeda gitu. Nggak terlalu nggak rame, dibilang gimana ya? Ya lelang aja gitu, lelang. Oke. Karena kalau misalnya rame, itu dia nggak mungkin langsung nabrak dong. Iya. Kan? Dia berhenti dulu. Oh ini lagi macet. Iya, gitu betul. kan? Atau nggak lagi rame. Ini enggak. Dan dia tuh langsung ngambil jalan begitu aja. Karena dia pikirannya oh lagi sepi. Berarti yang bisa gua gambarin adalah ketika kejadian itu berlangsung, si motor ini mungkin sudah hancur, tapi nggak keseret, tapi si korbannya yang keseret. Iya. Oke. Terus apakah saat itu bisa dibilang banyak saksi atau bahkan apakah sampai ada berita tentang kecelakaan itu gitu? Oh, setelah itu langsung rame tuh. Cuma nggak ada berita. Oh nggak ada berita. Dia nggak ada berita. Mungkin ada, cuma saya nggak tahu ya. Mungkin ada karena itu kan beda daerah ya. Beda daerah dan itu juga mungkin nggak terlalu skala nasional ya. Jadi ya udah segitu aja. Mungkin cerita antar warga kampung gitu ya, dan juga berita-berita kampung mungkin. Karena itu di daerah-daerah Bogor, bukan di daerah Jakarta. Kalau di Jakarta mungkin akan cepat ya berita. Cepat ya, betul. Kalau di kampung kan ya cuma bagian kampung itu doang gitu. Berarti sosok Andi ini bisa dibilang langsung meninggal Iya, langsung meninggal di tempat. dan apakah ada maksudnya dengar dapat hukuman nggak si pengendara Fuso ini? Wah, Atau itu gimana? Atau nggak tahu? saya nggak tahu. Soalnya Oke. dia ini bukan artian dendam ya, bukan artian dendam. Si Andi ini dia nggak dendam, cuma dia merindukan sosok adiknya. Oke. Dia pengen tahu adiknya bahwa dia juga kangen, juga rindu gitu ya. Nah di cerita sebelumnya kan dijelasin kalau sama lu adalah lu dapet bayangan adiknya kan. Iya. Nah
kelihatan nggak maksudnya adiknya itu gimana gitu, maksudnya dapat gambaran sosok adiknya ini kayak gimana, rambutnya kah atau saat-saat itu mukanya gimana gitu. Adiknya itu dia masih kecil ya seumuran baru SD lah, baru mau SD atau udah SD gitu. Dia tuh ya tingginya segini adiknya. Sedangkan si Andi itu ya setinggi anak SMA lah. Cukup ya 165 sampai 178 lah ya. Segitu. Nah itu dia kulitnya sawo matang, tapi matang banget kayak rada mau hitam gitu. Oke. Ya anak-anak suka main. Iya. Oke. Nah di situ tuh dia si adiknya ini rambutnya pendek kayak botak 3 cm lah. Oke. 3 cm kayak iya kayak baru-baru tumbuh gitu. Kayak potong rapi, Iya. rata gitu ya. Ya kayak namanya kan. SD ya Iya. potongannya itu hampir sama kan kalau Sama betul. mukanya tuh bulat adiknya. Berarti agak gemuk. Enggak kan kalau anak kecil ada yang kayak panjang gitu ya, ada yang mukanya rada kotak gitu. Tapi ini dia mukanya bulat kayak muka saya lah gitu kan, kayak bulat gini. Dia adiknya nggak gemuk kayak ya mungkin beratnya antara 25 lah. Oh si adik. 25 kilo lah gitu. Dan umurnya itu antara 8 sampai 9 tahun. Saat kejadian. Iya, berarti. karena tuh saya ngeliat banget gambaran adik dia, si adiknya ini dia menggambar gua. Saya ini nggak tahu ya nama adiknya. Soalnya tuh di gambarnya dia, ini tulisannya cuma kangen kakak Andi. Kangen kakak. Tapi di gambarnya tuh gimana? Dia menggambar 2 orang kah? 2 orang, cuma 2 orang. Gimana gambarnya? Dia lagi pegang tangan kakaknya. Oh, jadi kayak ngerangkul. Iya, tapi stickman gitu ya, gambarnya stickman-nya, gambar anak kecil ya stickman gitu kan. Oh, mungkin kayak gambar udah perfect banget gitu ya, gambar anak kecil. Karena kakaknya itu baru meninggal, jadi tuh saya diliatin meninggalnya tuh kayak gimana, dan kuburannya itu masih ya baru 40 harian lah. Iya. Ya masih ada sekitar di rumahnya kalau kata orang gitu kan. Kalau 40 hari masih ada sekitar di rumah. Nah kebetulan tuh pas saya lagi tour itu ya yang dari cerita sebelumnya, itu mungkin rumahnya itu nggak jauh Dari kejadian. Oke. Dari kejadian Berarti kayak rumahnya nggak jauh. ketika lu tur waktu SD itu mungkin rumah dan lokasi kejadiannya nggak jauh dari situ. Iya. Soalnya cepet banget dia ngikut gitu. Terus dia apa ya, perawakan yang ditampilkan ke lu, maksudnya dalam kondisi baiknya tuh kayak gimana dan kondisi buruknya tuh kayak gimana? Kondisi baiknya itu dalam artian dia masih hidup atau Ketika masih hidup. ketika masih hidup. Seperti yang tadi saya udah bilang ya, udah saya ceritain, dia itu ya si Andi ini kulit sawo matang gitu ya. Mungkin ya anak-anak mau nongkrong lah gitu ya, anak-anak mau nongkrong. Soalnya itu dia setelannya celana pendek, baju tangan pendek putih. Saat kejadian. Iya, jadi nggak pakai helm. Saya lihat dia nggak pakai helm. Berarti kaos pendek oblong seperti ini. Iya, kayak gini, cuma pakai celana pendek Celana juga. pendek. Iya, celana pendek antara hitam apa biru doker. Terus dia nggak pakai helm. Dia nggak pakai helm. Dia ya, lupa saya ingat berarti dia nggak pakai helm. Karena kalau pakai helm gimana? Wajah maksudnya oriental kah? wajahnya ya Bumi. pribumi gitu, pribumi orang-orang Bogor lah gitu ya, dalam artian Bogor gitu. Muka-muka orang Sunda berarti. Iya, gitu. Oke. Ya. Muka-muka pribumi lah gitu yang sering banget kita temuin lah kalau di Jakarta gitu ya. Kalau di Jakarta banyak banget kita temuin. Dan rambutnya itu kayak apa sih namanya? Rambut tahun 2000-an tuh kayak rambut apa ya? Tipikal rambutnya tuh kayak jamu isep gitu. Gigi jamu isep. Gimana?
Tintin. Cepak gitu. Tintin. Tahu kartun Tintin? Oh, agak menjambul. Iya. Oke. Karena nggak tahu juga ya dia itu nggak mau pakai helm, mau nunjukin jambulnya atau gimana gitu. Cuma ya singkatnya itu dia jambul. Gitu. Dia ada jambul. Dan motornya itu seingat saya antara Vega R atau ZR gitu. Warna putih. Hitam. Putih hitam. Ini sih kalau Vega ZR itu kayaknya ada. Ya. Oke. Dan ketika kejadian itu langsung hancur. Ya. Soalnya motornya itu kelindes, dia itu kan kolong. Si dan dalam keadaan sudah menjadi arwah ya. Si Andi ini udah berbentuk pocong, sudah berbentuk di kain kapan, dan dia tuh matanya merah gitu, matanya merah, mukanya udah hancur, udah hitam aspal gimana sih gitu, hitam aspal. Dan dia dalam mimpi saya ini duduk di atas lemari saya gitu. Ya, lemari saya lagi duduk. Itu sih. Oke. Kira-kira ada pesan apa yang mungkin bisa disampaikan nih ke teman-teman atau menjadi pembelajaran kita semua, ataupun ada mungkin adiknya yang menonton nih yang bisa disampaikan oleh Raja? Iya, mungkin kalau misalnya khususnya adiknya ya, karena dia memang merindukan adiknya banget, soalnya itu dia pengen banget ketemu adiknya, karena nggak tahu kenapa ada sesuatu, mungkin dia mau beliin kadonya atau adiknya lagi ulang tahun atau gimana gitu ya. Yang saya bilang ataupun yang kesan saya tuh ya, kalau misalnya ada sesuatu yang pengen diucapin dulu ke seseorang itu ya, karena kita nggak tahu ya, namanya ajal kan kapanpun ya, entah kita lagi duduk ataupun lagi main gadget, lagi berkendara pun juga bisa aja gitu kan, karena kita nggak tahu ajal kita tuh kapan. Sebelum ajal kita menjemput, lebih baik diselesaikan urusan yang di dunia, ataupun pokoknya yang belum tersampaikan pada seseorang tuh disampaikan, karena kalau misalnya tidak tersampaikan itu bakalan jadi penasaran. Banyak banget yang namanya arwah-arwah penasaran, dan itu sangat mengganggu, karena saya sudah merasakan arwah-arwah penasaran itu benar-benar ada dari yang dendam, rindu, ataupun yang punya utang pun ada. Dari saya sih itu aja. Kalau misalnya adiknya yang menonton, doakan si Andi ini ditempatkan yang lebih baik. Amin. Ataupun ke depannya bisa mengunjungi makamnya Andi ataupun kakaknya ya. Soalnya dia rindu banget sama adiknya, si Andi ini. Dari saya itu aja. Mungkin pesan yang bisa gue ambil ya dari cerita atau lebih dekat dengan sosok Andi ini adalah pelajaran untuk kita semua untuk lebih hati-hati sebenarnya, apalagi berkendara di jalan, maupun itu dalam kondisi kosong ataupun tidak ramai, itu tetap harus hati-hati. Dan yang poin pertama dan harus dilakukan adalah pakai pengaman sebaik mungkin, entah itu helm, jaket, ataupun bagaimana. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa, karena bagaimanapun manusia punya keterbatasan dan Tuhan pelindungnya. Terima kasih untuk teman-teman Tapak Misteri Backpacker yang sudah menonton, dan tetap stay tune di channel Tapak Misteri Backpacker. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tetap tungguin konten-konten berikutnya. Bye bye, see you next time.